sekolah SD 88 ini menggunakan kurikulum apa? Kurikulumnya pertama awal kurikulum 2013. Sekarang karena pada masa COVID yang mulai 2020 ya, sesuai dengan keputusan menteri kan kita menggunakan kurikulum darurat COVID. Iya. Ya, Jadi sekarang darurat COVID masih. Ya, kurikulum darurat. Yang awal semester kemarin ada dari dinas suruh mengisi kesiapan kurikulum merdeka. Kita udah ngisi dan kita mandiri berubah. Jadi awal semester nanti kelas 1 kelas 4 mulai menggunakan kurikulum merdeka. Untuk sekarang masih darurat COVID. Oh, masih darurat COVID. Iya. K13 hasil revisi. Iya. K13 kurikulum K 2013 cuma direvisi darurat. oleh Kemendikbud lewat Dinas Pendidikan Kota Singkawang. Jadi Kan darurat itu kan beberapa KD-nya kan ada yang dihilangkan, disederhanakan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Karena kita kesulitan yang mana sih KD yang dipakai, yang mana sih KD yang enggak. Jadi dibantu oleh dinas sudah mengeluarkan KD-KD mana yang dipakai, KD-KD mana yang dihilangkan, yang disederhanakan. Misalnya kan di lingkungan, misalnya ada KD di lingkungan sekitar gitu ya, jadi disederhanakan di lingkungan rumah aja gitu. Jadi lebih sederhana. Jadi yang diambil itu KD-KD inti atau KD esensial, KD prasyarat lah. Jadi misalnya kelas 3 KD prasyarat sampai kelas 4 apa aja yang wajib dikuasai oleh siswa. Jadi tinggal KD-KD itu aja. Disesuaikan dengan kondisi. Iya. Ya, baik. Yang selanjutnya yang selanjutnya itu pertanyaannya, bagaimana penerapan kurikulum darurat COVID yang dilakukan di SD 88? Penerapannya. Seperti tadi ya diterapkannya tadi kan Sama iya, lagi dengan sama hanya KD-KD-nya aja tadi disederhanakan, ada yang dihilangkan sesuai instruksi dari dinas sudah mengeluarkan KD-KD-nya gitu. Semuanya masih menggunakan misalnya kan K13 sih Iya. dari kurikulum 13 Cuma Sederhana lebih aja, sederhana iya. lagi. sederhanakan KD-nya. atau Bapak tambahkan lah ya, tetap kurikulum 2013 yang disederhanakan menjadi kurikulum COVID K13. Cuma beberapa KD ya itu yang diutamakan KD intinya. Seperti contoh tadi misalnya lingkungan sekitar ya kan luas itu menjadi lingkungan dekat tempat tinggal, lebih sederhana. Ya, baik. Nah, selanjutnya itu pertanyaannya, kendala dalam menerapkan kurikulum yang tadi, kurikulum kendalanya ada nggak? Ya, di masa COVID ini aja lah kendalanya ya. Kita nggak bisa bertemu dengan siswanya. Jadi guru kalau kita mau online juga apa ya, fasilitasnya kurang kan di kampung kan, sinyalnya nggak ada, kuota nggak ada. Jadi guru-guru harus ke rumah siswa. Nah, kendalanya kita bagi siswanya 5-5. Kendalanya kan waktunya juga. Kita kesini lagi biar siswanya paham. Kalau kita dari WA aja kita kasih tugas dia datang, itu juga kadang ada yang datang, ada yang enggak, kadang ada yang dikerjakan orang tuanya. Kita kan enggak tahu proses mengerjakannya, hanya hasil akhirnya aja kan enggak begitu menggambarkan kemampuan siswa. Mungkin saya tambahkan Kak ya, karena saya ini paling senior kali ya. Yang pertama kami itu menggunakan sistem tatap muka kunjungan rumah agar pembelajaran dapat berlangsung dengan efisien ya, efektif. Namun kendala di lapangannya ditemukan itu karena kita menurut protap ya, prosedur tetap dan prokes, hanya bisa melaksanakan itu paling pakai kelompok kecil, maksimal 5 orang, kan begitu. Nah, itu. Yang kedua, kita tidak bisa menggunakan media, ya kan? Media belajar kita kan tidak ada karena di rumah tempat tinggal yang rumah terdekat, ya. Yang kedua. Yang ketiga, waktu jam pertemuan dibatasi dengan waktu maksimal, ya. Itu kan 2 jam. Nah, kadang-kadang tidak bisa sampai 2 jam, paling 2 jam pertemuan ya. Jadi kalau kelas rendah itu 30 menit, kelas tinggi itu 35 menit.
Itu kendalanya di jam pertemuan kita. Nah, yang ketiga, kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan maksimal dikarenakan orang tua juga ikut turut andil kan, tapi kan tidak semua SDM orang tua itu memadai, begitu kan. Materinya jadi sedikit Ya. boleh jelaskan karena kami yang ke rumah dalam satu hari mungkin bisa cuma dua kelompok, karena kami kan ngajar mungkin satu rumah 2 jam ya, 2 jam tuh satu hari dapat 2 kelompok. Kalau misalnya 20 orang kan berarti besok lagi. Jadi waktu dalam seminggu tuh untuk materi nggak bisa, yang kita inginkan tuh nggak bisa tersampaikan. Saya tambahkan lah, ini 1 KD itu diselesaikan dalam 2 hari untuk 1 kelas. Artinya kelompok 1 ini 5 orang, kelompok 2 5 orang, ya kan, pada hari Senin misalnya kan. Besok untuk kelompok 3-nya dengan kelompok 4-nya itu di hari Selasa. Jadi kendala terberatnya di situ. Gitu. Selanjutnya itu bagaimana evaluasi Bapak atau Ibu dalam pembelajaran kurikulum K13 yang direvisi, evaluasinya? Ya, harusnya kan ada 3 ya, ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama dari sikapnya, kalau misalnya kemarin sebelum COVID kita bisa observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, atau bisa jurnal guru. Tapi kalau ini kan kita jarang ketemu, jadi kita pakai angket. Angketnya itu diisi oleh orang tua, atau kita juga ada jurnalnya juga. Kalau misalnya pas kita kunjungan ya, kita melihat sikapnya siswa gimana, kita tulis di jurnal. Tapi kalau nggak ada catatannya ya kita anggap baik. Ya, keseluruhan kita pakai angket. Itu ada sudah baik, sangat baik, cukup, atau perlu bimbingan. Jadi yang mengisi orang tuanya. Itu sikap. Kalau pengetahuan biasa ya, seperti biasa. Ya ada kalau kita pas kunjungan kan ada lisan, non lisan, terus yang lainnya ada penilaian harian. Tiap selesai KD, penilaian harian, terus penilaian tengah semester, terus ada lagi penilaian kayak kemarin penilaian akhir semester dan akhir tahun gitu. Terus untuk keterampilan ada ya unjuk kerja, ya kayak prakarya, dia menyanyi kan masuk di unjuk kerja, menyanyi menggunakan alat musik. Terus ada lagi portofolio ya, portofolio. Mungkin diselesaikan pada saat misalnya hari ini kasih tugas, kapan nanti kita ketemu baru kita ambil hasilnya. Kayak seperti itu, jadi nggak bisa ngerjakan biasa kan, ngerjakan di sekolahannya. Sekarang enggak, karena darurat kita ini tugas nih, kerjakan nih, mungkin hari pas kita pertemuan baru antar ke sekolah. Jadi tidak efektif lah, tapi tetap sih sama, untuk penilaiannya sama ya, untuk evaluasinya sama, cuma sedikit lah, gimana ya, enggak seperti biasa kita ngambil itu kan udah diperkecil juga, jadi kita ngambil enggak efektif lah untuk nilai-nilainya, sebisa yang kita dapat udah disempitkan juga. Selanjutnya itu, apakah terdapat perbedaan pembelajaran pada siswa kelas tinggi maupun kelas rendah? Perbedaannya Mungkin dari muatan pembelajarannya sama dengan kurikulum 2013. Kalau kelas rendah kan murni satu tema. Cuma yang beda agama, bahasa Inggris dengan PJOK ya. PJOK enggak, masuk tema juga. Tema. Iya, masuk dalam tema. Bahasa Inggris dengan agama. Iya, Mungkin kalau muatan kelas lokal. atas, Kalau kelas atas itu gini, mungkin kakak lebih mudahnya gini. Jadi yang dimasukkan ke tema itu mata pelajaran PPKN, matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, SBDP. Matematika itu bukunya tersendiri. Terus PJOK bukunya tersendiri ya, dengan PAI Pendidikan Agama Islam itu tersendiri. Dan ditambah satu kita ngambil di sini muatan lokal tersendiri juga bahasa Inggris. Jadi memang tetap pada 9
9 Cuma mapel, bedanya cuma matematika. yang itu tuh 6 mapel itu pada satu tema. Dan sistem pembelajarannya juga harus terpadu ya. Nah, itu. Kalau nanti kan matematika kalau pasti pembelajarannya hanya 5 kan 5 pembelajaran ada proyeknya. Iya. Ada proyeknya, kalau Anda enggak. Pembelajarannya tetap 6 hari, 6 kali pembelajaran setiap subtema. Jadi dalam satu hari pembelajaran itu bisa 3 mapel. Bisa 3 mapel. Misalnya ya, saya contoh Senin ini bahasa Indonesia, IPA, IPS dengan judulnya yang satu judul ya, satu tema, subtema, dan materi pelajaran itu bisa satu, cuma harus diselesaikan dalam satu hari. 3 mapel. Terima kasih Bu dan Bapak atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa-mahasiswi STKIP Singkawang dari SD semester 4 kelas 4. Sebelumnya, saya Katia Tasa, saya Tirsa Amerika, saya Rani Banding, kami di sini akan melakukan observasi tentang analisis kurikulum di SD 88 Singkawang Utara. Ini akan menjelaskan hasil dari observasi kami mengenai analisis kurikulum 2013 yang terjadi pada sekolah dasar. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang kurikulum apa sih yang ada di SDN Negeri 88 Kota Singkawang ini. Pada dasarnya, kurikulum yang digunakan sekolah dasar Negeri 88 Singkawang ini menggunakan kurikulum 2013. Tapi dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19, membuat pemerintah Kota Singkawang, terutama Dinas Pendidikan Kota Singkawang, mengeluarkan keputusan yang mewajibkan untuk seluruh sekolah menggunakan kurikulum hasil revisi 2013. Pembahasan dari saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk pembahasan yang kedua. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang kedua, yaitu tentang penerapan kurikulum hasil revisi K13, yaitu yang diganti menjadi kurikulum darurat COVID-19. Sebenarnya masih sama dengan penjelasan yang pertama, akan tetapi di KD-nya itu ada beberapa yang dihilangkan dan juga ada beberapa yang diubah sesuai dengan instruksi Dinas Pendidikan Kota Singkawang. Tapi, walaupun sudah disederhanakan, kurikulum itu menjadi lebih sederhana dan juga ada beberapa yang diubah menjadi kurikulum darurat COVID-19. Diutamakan di KD-KD intinya saja. Sebagai contoh, lingkungan sekitar itu kan luas, nah akan disederhanakan menjadi lingkungan tempat tinggal agar lebih sederhana dan juga disesuaikan dengan kondisi pasca COVID-19. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang ketiga. Jadi di sini di SD 88 Singkawang Utara memiliki kendala dalam menggunakan kurikulum COVID-19. Kendala yang dihadapi oleh para guru di SDN 88 yaitu yang pertama, kendalanya sulitnya para guru untuk bertemu siswa serta sulitnya penggunaan fasilitas yang ada. Jadi para guru melakukan kunjungan di rumah-rumah siswa dan dibagi dengan kelompok kecil. Dan kelompok kecil ini terbagi dari hanya 5 siswa dalam satu rumah. Nah, yang selanjutnya dalam penggunaan media. Di rumah-rumah siswa belum tentu ada mendapatkan media seperti papan tulis, spidol, dan lainnya. Jadi, guru untuk menjelaskan menjadi sulit. Nah, yang terakhir ini terbatasnya oleh sinyal. Karena menurut para guru yang kami wawancara ini, menurutnya sinyal yang ada di daerah SD 88 termasuk SD yang berada di pedalaman, yaitu sinyalnya masih sulit dan kurang. Oke, sekian dari pembahasan saya lanjutkan dengan teman saya melanjutkan pembahasan yang keempat. Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya melanjutkan pembahasan yang keempat. Evaluasi kami dalam pembelajaran kurikulum 2013 biasanya ada 3. Yang pertama ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kita bisa melakukan observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Karena terjadinya COVID yang membuat kita sulit bertemu, kami beralih ke angket, yang dimana angket tersebut yang diisi oleh orang tua siswa atau wali. Kita
ada jurnalnya juga untuk di mana untuk kunjungan siswa untuk mencatat perilaku siswa. Untuk pengetahuan biasa kami mengatur siswa secara lisan untuk penilaian harian di setiap kali dan setiap semester. Untuk keterampilannya kami memberikannya tugas menunjukkan keterampilan di rumah yang seharusnya di sekolah menjadi di rumah karena adanya COVID-19 yang harus dikerjakan di rumah. Sebab itu yang membuat penilaian kami menjadi kurang efektif. Oke, sekian pembahasan dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya yang pada pembahasan selanjutnya. Dadah. Itulah pembahasan terakhir akan saya jelaskan, di mana apakah ada perbedaan terhadap pembelajaran kelas tinggi dan kelas rendah. Perbedaannya itu hanya terdapat pada muatan lokalnya. Pada kelas rendah, yang tidak termasuk ke dalam tema hanya bahasa Inggris dan PAI. Sedangkan pada kelas tinggi yang termasuk ke dalam tema ada PPKN, Bahasa Indonesia, IPS, IPA, SBDP. Untuk PJOK dan PAI itu memiliki bukunya tersendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian pembahasan dari kami tentang hasil observasi analisis kurikulum di SD 88 Singkawang Utara. Sekian dari kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.